Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan senantiasa. Biarlah sukacita, biarlah berkat selalu melimpah bagi setiap kita. Dan pagi hari ini kita bersama-sama bersatu hati mencari hadirat-Nya, mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sebelum itu kita menyembah Tuhan kita bersama-sama. Ku hidup Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dari awal lagu ini bersama-sama nyatakan saudara, ku hidup Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama nyatakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami terima sekarang, kami terima Tuhan kemenangan daripada-Mu. Inilah Tuhan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, membawa hati kami yang rindu akan Engkau, akan jamaah-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersatu hati mencari wajah-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan,
ya masik narala ya masik ya layamu inarala masik inarala yamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pengagungan kami Tuhan. Dan biarlah pengagungan kami, pujian kami menyenangkan hati-Mu Yesus. Dan biarlah setiap pribadi kami Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami siap dan rindu mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami, pakai setiap hati kami. Bila Engkau selalu ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Yang diberkati Tuhan, yang siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema gereja kita tentang luka batin dan inner healing. Apa itu luka batin? Sebuah penyakit yang tidak kelihatan. Kalau saudara mengalami luka batin, Anda ke dokter, obat medis, resep dokter nggak bakal bisa menyembuhkan. Kalau Anda mungkin ke psikiater, nggak ada juga resep dari dokter, kalaupun ada paling penenang. Tetapi yang paling tepat, yang bisa menjamin itu sembuh, hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sendiri yang berjanji Dia akan menyembuhkan, bahkan membalut semua yang luka hati. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow. Tuhan kita menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Wow. Nah, dalam sebuah artikel yang saya baca bahwa luka batin itu seperti sebuah formatif pengalaman yang menyakitkan di masa lalu yang dapat menentukan sikap, emosi, reaksi seseorang. Dan efeknya dia bisa minder, bisa rendah diri, hidupnya terasa lebih berat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada ciri-ciri orang yang dia luka batin. Dia tidak bisa mengampuni, dia lebih sensitif, kalau disakiti, kalau ditegur, kalau di kata-kata yang dia langsung berontak, susah mengampuni, susah ditegur, sering sekali muncul perasaan negatif, orangnya nggak nyamanan gitu. Itu ciri-ciri luka batin. Tidak mudah memaafkan, bilang kata maaf aja nggak bisa. Itu bisa efek dari masa lalu. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika dulu saya pernah pelayanan, ada kayak komsel seperti begitu. Ada seorang ibu cerita, Mas, aduh saya itu gimana Mas, suami saya itu kejam sekali. Saya itu dipukul, kepalanya dipijak, dan ada pisau di sini. Coba bayangkan, seorang istri kepala dipijak, pisau di sini. Ngeri enggak itu? Sakit hati enggak kira-kira seperti begitu? Saudara mengalami seperti itu sakit hati enggak? Udah pegat, diusir, ditendang, tak pisu-pisu, tak kerucuk banyu panas, mungkin saudara seperti begitu. Tapi orang yang punya hati seperti Kristus, perhatikan ya, semakin besar pengetahuan kita akan Allah, semakin besar pula kemungkinan kita mengampuni seseorang. Tetapi semakin kecil pengetahuan kita tentang Allah, semakin sulit kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Maka patronnya Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun background hidupmu, masa lalu yang hitam, yang pahit, mungkin kau mengalami kekerasan, kekejian di masa lalu, dan itu berdampak di hari ini, bahkan di masa depan, kalau itu tidak saudara selesaikan. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu solusi yang perlu saya sampaikan, bagaimana caranya kita mengatasinya. Di dalam satu kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, cara terbaik kita untuk menyelesaikan luka batin kita, pahami kasih Allah. Kasih Allah seperti apa? Seperti begini. Kalau kita tidak mengampuni orang, kita pun tidak diampuni.
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita itu dipanggil untuk membantu orang, memberitakan firman. Tapi jangan sakiti hati orang, jangan berbuat kekejian kepada orang. Mari kita hidup dalam iman kepada Kristus, hidup yang bersandar kepada Tuhan. Jangan suka menyakitkan hati orang. Kalau engkau tersakiti hari-hari ini, mungkin engkau yang punya masa lalu yang pahit, yang sampai hari ini belum bisa lepas. Bahkan itu yang menjadi bayang-bayangan kelam sehingga saudara tidak bisa lepas dari hal itu. Datang kepada Tuhan, ampuni dia. Kalau engkau yang sakit hati kepada orang tuamu, kepada mertuamu, bahkan kepada iparmu, kepada partner bisnismu, firman Tuhan katakan di sini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu mengampuni kok. Ampuni aja dulu. Makanya saya katakan tadi, semakin besar pengetahuan kita akan Allah, semakin besar pula kemungkinan hati kita mengampuni orang lain. Tapi kalau kita semakin tidak mau mengenal Tuhan, semakin justru menjauh dari Tuhan, justru kita tidak bisa mengampuni orang tadi. Karena apa? Karena Allah itu kita kasih. Kalau kita semakin dekat dengan kasih tadi, kita pun akan seperti dia, memiliki kasih yang besar. Akhirnya apa? Kita lapang dada, mudah mengampuni, mudah memaafkan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan jelas di sini ya. Mari kita saudara yang terkasih sebagai orang Kristen, bukan cuma Kristen KTP, bukan cuma sekedar Kristen bertopengkan pelayanan, tapi masih punya kepahitan kepada orang tua, punya kepahitan kepada gembala, punya kepahitan kepada teman kerja, teman partner bisnis, punya kepahitan kepada saudara. Plong, pahami hati Tuhan, pahami kasih Tuhan. Semakin besar kita mengasihi Tuhan, semakin besar pula hati kita melupakan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus